Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, CGP Angkatan 9 dari Sekolah SDN Tengah 03, DKI Jakarta. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Zulkifli SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Tengah 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli. Waalaikumsalam, Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebab nanti saya akan mengamati proses mengajar di dalam kelas atau sebelum mengadakan supervisi di kelas. Adapun untuk mengetahui tujuan supervisi dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa kita melakukan pembelajaran yang lebih baik, siap dan percaya diri sehingga memberi pembelajaran terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, yaitu mengenai tentang tujuan pembelajaran yang Bapak capai. Baik, terima kasih Bu Farida. Tujuan pembelajaran ini tentu agar tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Tentu pada materi ini tujuan yang ingin saya capai yang pertama, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua, yaitu mempraktikkan ibadah sholat dengan baik. Jadi, area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dari keterampilan di dalam kelas. Dari strategi pembelajarannya atau dari metode pembelajarannya, bagaimana Pak? Ya, strategi pembelajaran yang ingin saya capaikan itu menggunakan strategi diferensiasi yang dikategorikan dengan pembelajaran emosional, menggunakan problem basic atau juga metode diskusi kelompok. Ya, tentu pada hal ini memberikan suatu pembelajaran yang teman sejawat, sehingga akan timbul memberikan efek yang baik kepada teman-teman yang lain. Rencana yang Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi yang berdiferensiasi dikategorikan dengan pembelajaran emosional menggunakan problem basic learning dan juga metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Dan bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, salah satu media yang saya pergunakan yaitu memberikan tayangan video, kemudian PowerPoint, kemudian ada juga picture sholat Jumat, kemudian ada KPD dan lain sebagainya. Setelah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kemudian kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran pada hari apa dan jam keberapa? Ya, pembelajaran yang akan saya laksanakan itu pada hari Kamis jam 7.35 sampai jam 8.45 di kelas 4A. Baik Bapak, pada hari Kamis jam 7.35 sampai jam 8.45 di kelas 4A. Saya akan datang ke kelas Bapak ya. Baik Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas. Setelah melakukan kegiatan pra-observasi atau pembelajaran di dalam kelas, setelah itu kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik, ya Pak. Baik, ya saya senang ini untuk memberikan suatu pembelajaran buat saya tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelum mengakhiri, apa yang Bapak dapatkan dan dari percakapan hari ini? Ya, tentunya saya mendapatkan gambaran media yang nanti saya akan pergunakan, baik itu media pembelajaran maupun strategi pembelajaran ini tentu sangat menarik dan juga untuk keberlanjutan pembelajaran di kelas yang efisien, efektif, dan tentu anak-anak semua paham
dengan apa yang disampaikan. Semua bisa berkomunikasi, semua bisa berdiskusi dan ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Ini sangat menarik sih bagi saya. Ini luar biasa. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Pak atas waktu dan sudah berbincang-bincang pada saat pra-observasi. Sampai bertemu dengan kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Bertemu kembali dengan observasi kelas dan juga pada pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, saya minta satu orang untuk berdoa menyambut doa kita. Bisa Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda bisa ya. Pak Guru mau nanya nih, apakah kalian hari ini senang? Apa yang membuat kalian senang? Belajar, apa lagi? Bermain, apa lagi? Bertemu teman-teman senang gak ya? Apakah kita bisa mulai pembelajaran hari ini? Iya. Oke, fokus ya. Terus fokus. Mendengar, Melihat, mengingat, fokus. Oke, baik. Ya, sebelum mulai pada materi kita, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita ini menjelaskan ketentuan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua, mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Baik, Pak Guru boleh bertanya nggak? Siapa yang nggak sholat Jumat? Baik. Nah, yang perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian untuk yang laki-laki, apa saja kegiatan pada saat sholat Jumat? Khutbah. Apalagi? Berapa sholat Jumat? Nah, baik kita mengamati gambar. Coba perhatikan. Lihat gambar. Nah, gambar pertama ini seorang sedang apa? Sholat Jumat. Nah,
Yang kedua, namanya apa kalau sholat Jumat? Khutbah terbagi dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalian sudah pasti pasti melaksanakan sholat Jumat berapa kali seminggu? 1 kali seminggu. Dan memperhatikan wajib bagi laki-laki, wajib bagi perempuan. Kita harus tahu dulu apa sholat Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat merupakan tuannya semua hari serta hari paling agung. Salah satunya apa? Nah, kemudian Bapak akan menanyakan informasi yang tadi saya sampaikan, apakah kalian paham dengan apa yang tadi saya sampaikan? Oke, baik. Nomor 1, siapa yang mau maju? Angkat tangan. Hanifah, maju. Siapa yang mau maju? Oh, Hanifah. Nomor 2, Maisel. Nah, hari Jumat berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Kedua, hukum melaksanakan sholat Jumat bagi wanita. Apa hukumnya? Tidak wajib. Wah, lebih tepatnya mubah. Boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Yang ketiga, telah masuk waktu zuhur, termasuk syarat rukun sah atau kesempurnaan. Rukun. Berikut yang tidak termasuk sunnah salat Jumat adalah apa? Ayo. Ini yang pintar banget. Membaca 2 kalimat syahadat termasuk lalu yang terakhir masih banyak ya. Ayo berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat dilakukan pada pertengahan Salat wajib sebagai pengganti salat zuhur dilakukan hari Jumat, namanya salat apa? Salat Jumat. Hukum melaksanakan salat Jumat bagi laki-laki. Namanya apa? Fardu ain. Syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat Jumat. Ya. Sudah cukup ya, anak-anak, sampai sini dapat semua? Ya. Betul? Iya. Oke, baik, kita berhati-hati. Afika, hari ini aku merasa senang.
hal yang membuat aku antusias dalam belajar hari ini. Saidan, hal yang membuat aku antusias belajar hari ini. Jaki. Antusias. Terus mungkin apa lo? Hal yang membuat aku antusias belajar hari ini. Ya, ada lagi yang lain? Materi yang menyenangkan, apa lagi? Seru, tidak bosan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian yang terakhir, hal yang membuat aku bersyukur atas ciptaan Allah. Yang membuat bersyukur. Bisa belajar. Ada lagi. Menuntut ilmu. Dapat? Mendapatkan ilmu. Oke, semuanya terima kasih. Alhamdulillah. Jadi hari ini kalian merasa senang, antusias karena materinya menarik, kemudian ya bersyukur karena kita bisa hadir dan belajar bersama di sini. Tepuk tangan. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida dari CGP Angkatan 9. Saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nia Trisnatin MPD. Assalamualaikum. Dan teman saya, teman sejawat saya yaitu Bapak Zulkifli SPM. Saat ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Bapak Zulkifli. Saya sedang melaksanakan kegiatan observasi pada tanggal 13 Februari 2024 di kelas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kegiatan observasi pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Saya akan melanjutkan pasca observasi bersama Bapak Zulkifli. Bagaimana kabar Pak Zulkifli? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Apakah tujuan pembelajaran dari materi yang Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Dari tujuan seperti ini, apa area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran? Upaya dengan strategi pembelajaran yang pastinya peserta didik yang responsif terhadap materi yang disampaikan. Untuk strategi apa kira-kira agar anak itu
dapat menarik untuk dalam materi ini? Upaya yang saya lakukan untuk memberikan beberapa pertanyaan, kemudian mengamati kegiatan pelaksanaan sholat Jumat dengan saya memasukkan gambar ataupun video, kemudian anak-anak nanti akan memberikan respon timbal balik dari gambar yang ditampilkan. Bapak sudah menampilkan ajak dan video-video yang telah ditayangkan. Apakah ada respon dari anak-anak itu sendiri? Iya, ada banyak anak yang memberikan respon positif tentang pelaksanaan ini karena mereka jadi tahu tata caranya yang benar dan pelaksanaan yang benar. Tadi untuk tujuan pembelajaran yang Bapak sudah ungkapkan, kira-kira apa kendalanya? Ya, yang pertama memang tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu masih belum tercapai sepenuhnya karena jadi kendalanya ada anak-anak yang belum bisa memahami, bacanya masih terbata-bata. Jadi untuk materi ini masih ada hal-hal yang perlu diupayakan sehingga anak-anak yang masih di bawah minimum kemampuannya membacanya ini masih perlu diberikan arahan yang lebih baik ke depannya. Untuk arahan ke depannya, anak-anak yang kurang hafal, yang membacanya kurang lancar, apa ya? Ada beberapa hal tentu saya sebagai guru terus mendampingi bagaimana upayakan anak-anak ini bisa sama dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, juga teman sejawat itu berpengaruh. Jadi yang saya upayakan juga ada belajar dengan teman sejawat sehingga dia lebih paham, lebih cepat paham sebenarnya kalau dengan teman-teman sejawat. Ini upaya yang saya lakukan terhadap anak-anak yang masih belum tercapai tujuan pembelajaran. Kira-kira untuk pembelajaran secara teman sejauh itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Pembelajaran ini terus ketika ada diskusi, jadi dipasangkan yang tidak bisa sehingga memberikan dampak untuk teman-teman yang tidak bisa ini. Setiap ada diskusi atau pembelajaran di kelas, nanti pada kegiatan diskusi tetap didampingi oleh teman-teman sejawat. Itu bagus sekali Pak ya, karena merupakan suatu hal yang baik dilaksanakan di kelas ataupun dalam pembelajaran. Maka dari itu, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak setelah pembelajaran sudah dilaksanakan? Ya, melihat dari beberapa anak yang memang kurang menghafal bacaan sholat ini, jadi upaya yang saya lakukan, tindak lanjut yang saya lakukan adalah memberikan satu tambahan. Jadi mereka setelah pulang sekolah, sebelum pulang sekolah, menyetorkan hafalan bacaan sholat dan juga tata cara dari rukun-rukun sholat Jumat maupun tata cara yang lain, syarat sahnya, agar mereka nanti terbiasa melakukan di kemudian hari ataupun nanti pada praktek pelaksanaan di masyarakat. Dari tujuan pembelajaran sampai hari pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang dipersiapkan,
katakan refleksi dulu, percakapan, dan serta rencana tindak lanjutnya sudah dapat pahami. Bapak sudah menemukan solusi untuk perkembangan anak di kelas. Itu mau tidak mau Bapak harus melaksanakan apa yang Bapak inginkan untuk kemajuan anak. Terima kasih Pak Ju yang telah meluangkan waktu pada saya atas diskusi dan sharing bersama mencari solusi agar pembelajaran di kelas lebih baik lagi yang berpihak kepada siswa. Terima kasih kepada Ibu Konstantin sebagai pengajar praktik yang sudah menyempatkan datang ke sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.